selesai. Nanti saya akan memberitahukan hasilnya. Ibu sekarang boleh duduk dan ikut saya ke meja pelayanan ya, Bu. Mari, Bu. Hati-hati, Bu. Silakan duduk, Bu. Jadi gini, Bu, alhamdulillah hasil pemeriksaannya semuanya normal ya, Bu. Tadi tekanan darahnya 120/80 mmHg. Untuk detak jantung jadinya juga normal ya, Bu. 140 kali dalam 1 menit. Kemudian setelah saya hitung, kira-kira berat janin Ibu sekitar 2.635 gram ya, Bu. Letak bayinya juga normal. Kemudian hasil labnya kadar Hb-nya juga normal. Terus protein urinnya negatif dan glukosa urinnya juga negatif. Sekarang tadi kan HPHT-nya tanggal 5 April 2022 ya, Bu? Iya. Setelah saya hitung usia kehamilan Ibu 31 minggu ya. Nah, atau memasuki sekitar 8 bulan. Untuk tadi kan Ibu mengeluh sakit punggung ya, Bu. Nah, itu tuh itu tuh normal ya dalam kehamilan trimester 3. Nah, keadaan itu bisa disebabkan oleh pembesaran payudara, kemudian Ibu terlalu sering membungkuk atau mengambil barang dengan membungkuk gitu. Terusan kadar hormon Ibu juga mempengaruhi itu, Bu. Nah, untuk mencegahnya, Ibu bisa memakai BH yang menjokong sesuai dengan bentuk badan Ibu. Kemudian hindari aktivitas yang berat-berat. Kemudian kalau tidur itu usahakan jangan di kasur yang keras ya, Bu, biar punggung Ibu nggak sakit lagi. Kemudian Ibu harus menjaga pola makan, lalu agar postur tubuh Ibu tetap stabil dan tidak kelebihan berat badan ya, Bu. Nah, setelah saya hitung untuk berat Ibu 55 kg ya sebelum hamil. Jadi kenaikan berat badan Ibu selama hamil ini harus jangan melebihi sekitar 11,5 sampai 16 kg. Kalau lebih itu nanti Ibu bisa termasuknya ke obesitas. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan Ibu obat ya, Bu. Yang ini ada tablet vitamin A, diminum 1 kali sehari 1 tablet. Dan ini ada tablet PT untuk diminum 1 kali sehari sudah makan. Yang ini juga, Bu, sama sudah makan. Apakah Ibu ada yang ditanyakan? Marti? Udah, Bu. Ya, ini bisa dibawa. Nah, untuk persiapan persalinan ya, Bu. Nah, Ibu tadi kan sudah di buku KIA sudah ada ya, Bu, untuk yang menolong persalinan mau di bidan gini di tempat saya sendiri. Dan tempatnya juga di TPP ini. Nah, nanti kalau ada yang menemani itu pada saat persalinan mau suami aja atau mau ditambah lagi? Paling suami sama keluarga. Iya, baik. Untuk kesiapan pendonoran darah sudah ada ya, Bu, dan jenis transportasinya juga sudah ada. Untuk persiapan biaya keuangan, insya Allah Ibu sudah siap ya. Ya, baik. Ibu, di sini peran suami dan keluarga tentunya sangat penting bagi persiapan kelahiran, dan juga kepada ibunya juga akan membawa kelancaran insya Allah ya, Bu. Nah,
Di sini juga saya akan menerangkan tentang tanda-tanda bahaya. Tadi kan Ibu pada saat sebelum pemeriksaan, tadi kan Ibu saya sudah tanya ya Bu, apakah Ibu sudah mengetahui tentang tanda-tanda bahaya? Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Di sini ada beberapa tanda-tanda bahaya yang perlu Ibu waspadai. Yang pertama yaitu jika Ibu ada sakit kepala yang berlebihan, terus dan Ibu ada pendarahan vagina gitu yang keluar dari vagina, terus ada gangguan penglihatan kabur, kemudian ada pembekakan di sekitar wajah, kaki, dan tangan, kemudian nyeri pada bagian perut Ibu, terus mual muntah yang berlebihan, demam, jadi tidak bergerak sebanyak biasanya, nanti Ibu segera mendatangi fasilitas kesehatan atau datang ke PMB ini. Nah, Ibu nanti kalau sudah kelahiran, upayakan untuk memberikan ASI eksklusif ya Bu. ASI eksklusif ini yaitu pemberian ASI kepada bayi sampai usia 6 bulan tanpa adanya makanan tambahan lain. Nah, sekarang Ibu juga nggak boleh ya Bu mengkonsumsi alkohol dan juga merokok. Itu sangat berbahaya bagi kehamilan Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi BKB setelah Ibu melahirkan nanti ya Bu. Di sini yang pertama ada AKDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Alat ini itu alat kecil yang dipasang dalam rahim. Ini sangat efektif ya Bu dan aman digunakan. Nah, dan ini dapat dicabut juga kapan saja Ibu menginginkannya. Nah, ini tuh bekerja hingga 10 tahun tergantung jenisnya. Di sini jenis-jenisnya ada Copper T380A bekerja hingga 10 tahun dan harus dilepas 1 tahun setelah menstruasi terakhir pada menopause. Nah, dan ini dapat menambah perdarahan menstruasi atau menyebabkan kram ya Bu. Biasanya efek sampingnya bisa kembali normal setelah pemasangan 3 tahun. Dan ini tapi alat kontrasepsi ini tidak melindungi dari HIV dan IMS. Jadi harus melakukan pemakaian kondom juga. Selanjutnya di sini ada pil ya Bu. Nah, kalau pil ini diminumnya setiap satu pil itu diminum setiap hari. Nah, ini juga efektif dan mudah untuk berhenti. Tapi jika Ibu lupa minum pil, Ibu bisa dapat menyebabkan hamil. Nah, dan kalau Ibu ingin secepatnya hamil lagi, Ibu bisa memakai KB ini. Nah, ini tuh aman banget ya Bu, bagi semua ibu. Kemudian ini juga dapat mengurangi perdarahan, menstruasi, dan kram. Nah, ini perempuan biasanya mengalami efek samping, yaitu biasanya termasuk mual, plek, diantaranya muntah, sakit kepala atau nyeri payudara. Dan ini juga alat kontrasepsi pil ini tidak melindungi dari HIV dan IMS ya Bu. Selanjutnya di sini ada suntik 3 bulan. Nah, ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dan ini sangat efektif selama Ibu kembali tepat waktu untuk disuntik. Nah, kemudian ini mudah berhenti dan tidak perlu waktu untuk dapat hamil. Jadi setelah berhenti umumnya kan harus ada waktu gitu ya Bu, 4 bulan untuk bisa hamil kembali dibandingkan metode lain. Nah, ini juga alat kontrasepsi ini juga aman hampir bagi semua ibu. Nah, alat kontrasepsi ini tapi dapat merubah haid bulanan ibu. Nah, seperti haid, plek,
dan haid ringan biasanya khususnya pada tahun pertama pemakaian. Amenor tidak haid atau tidak haid ya Bu, sering terjadi setelah beberapa bulan pemakaian. Nah, ini juga tidak melindungi terhadap HIV atau IMS. Jadi untuk perlindungannya ibu juga perlu memakai kondom. Selanjutnya di sini ada suntik kombinasi. Nah, untuk suntik bulanan ini di setiap satu suntikan itu setiap 1 bulan, jadi 1 bulan sekali ibu harus melakukan suntik kembali. Nah, ini juga sangat efektif. Efek sampingnya seperti mual, sakit kepala, dan haid tidak teratur ya Bu. Biasanya hilang atau berkurang setelah 3 bulan pertama pemakaian. Nah, sini ada kondom ya Bu. Dan di sini ini juga selain dapat mencegah kehamilan, ini juga dapat mencegah IMS dan termasuk HIV. Ini sangat efektif bila digunakan setiap kali bersenggama ya Bu. Biasanya hanya pakai kondom atau bersama dengan metode KB lain. Jadi alat kontrasepsi ini bisa dibarengi dengan alat kontrasepsi lain untuk mencegah terjadinya IMS atau HIV. Nah, ini juga sangat mudah digunakannya. Jadi setelah saya jelaskan tadi dari ini semua, kira-kira ibu mau menggunakan KB yang mana ya? KDR. Ya, baik Bu, saya akan menuliskannya di sini ya Bu, di buku karyanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jadi ibu harus banyak-banyak berolahraga, tapi jangan yang berat-berat. Kemudian pola istirahatnya harus teratur. Jadi kira-kira kita istirahat itu sekitar 8 jam ya Bu. Nah, kemudian ibu juga harus menjaga kebersihan ibu, apalagi kan udah semester 3 ya Bu. Nah, dan posisi tidurnya juga harus diperhatikan ya Bu, supaya ibu tidak merasakan sakit punggung lagi. Nah, upayakan pada saat tidur itu berbaring dan miring ke kiri. Nah, dari semua yang saya telah jelaskan, apakah ibu ada pertanyaan dan ada yang ibu tidak kurang memahami? Alhamdulillah, kalau ibu sudah memahaminya ya Bu, saya tegaskan kembali untuk obatnya diminum 1 kali sehari sesudah makan. Dan kalau begitu, semoga ibu dan janinnya sehat selalu dan lancar sampai persalinan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.